Halo Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat datang di webinar Admiral Markets. Malam ini kita akan bahas mengenai trading forex dengan indikator MACD. Jadi ini webinar kesekian saya yang membahas indikator. Jadi menurut saya untuk trading forex, selain kita tahu mengenai situasi ekonomi global gitu ya, kita juga perlu tahu banyak teknik mengenai trading forex ini. Jadi nantinya kita bisa menyesuaikan style yang mana yang cocok dengan kita untuk trading. Jadi malam ini MACD di webinar saya sebelumnya, nanti Bapak dan Ibu mungkin boleh cek banyak lagi teknik-teknik yang lain yang mungkin bisa Anda padukan gitu ya, atau mungkin Anda nyaman dengan satu teknik saja gitu ya, silakan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui banyak teknik, lalu kita mencoba untuk mencari tahu teknik mana yang paling cocok dengan kita. Baik, malam ini kita akan bahas tentang MACD, indikator MACD, MACD ya dipanggilnya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke webinarnya, saya perkenalan dulu dari Admiral Markets ya. Jadi Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam trading forex dan CFD, mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 Forex Regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami juga pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Ini sedikit mengenai saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Adaha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, sudah trading di industri forex dan pasar modal lebih dari 8 tahun, dan juga mempunyai pengalaman kerja di sekuritas lebih daripada 5 tahun. Oke, ini agenda webinar kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai MACD dulu. Apa MACD itu? Bagaimana cara penggunaannya, konsep dasarnya bagaimana, contohnya bagaimana ya. Lalu baru kita masuk ke tekniknya. Jadi kita tahu dulu MACD ini apa, lalu kita akan coba terapkan teknik tradingnya. Kalau untuk saya ya, setiap indikator pasti memerlukan yang namanya bantuan teknik lainnya atau indikator lainnya. Jadi makanya malam ini saya nggak akan bahas MACD sendiri. Jadi semua tekniknya itu pasti ada yang namanya temannya gitu ya. Baik itu teknik trading atau mungkin indikator lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya berbicara mengenai indikator, pasti selalu saya nggak pakai indikator itu sendiri gitu. Pasti ada temannya. Temannya itu bisa dari teknik simple price action atau pola candlestick atau mungkin Fibonacci retracement atau lain-lain ya. Karena yang namanya indikator yang seperti yang kita tahu pasti ada yang namanya lag gitu ya. Jadi yang namanya indikator datanya itu memang pasti ada yang namanya delay data. Jadi lebih baik kita selalu apabila kita menggunakan indikator, kita punya konsep yang lain lagi atau teknik trading yang lainnya. Oke. Baik, kita akan kenalan dulu dengan indikator MACD ini. Jadi MACD ini kepanjangan dari Moving Average Convergence Divergence ya. Jadi ini adalah indikator analisa teknikal yang dikembangkan oleh Jared Apple dan digunakan untuk memberikan informasi tentang perubahan atau konfirmasi tren pada suatu pergerakan harga. Nah, jadi komponen dari MACD ini adalah garis MACD ya, garis signal dan histogram. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini komponen dari MACD. Ya, jadi ada garis MACD ya yang biru. Terus ada garis signal ya.
garis signal, terus ini di bawahnya adalah histogram ya. Nah, jadi masing-masing garis ini mempunyai formula atau rumusnya sendiri, ada perhitungannya sendiri gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara menghitungnya, saya akan kasih tahu. Jadi ini adalah rumusnya ya. Jadi Anda boleh otak-atik sendiri ya rumusnya ini. Tapi yang paling penting itu garisnya itu selalu berdasarkan dengan exponential moving averages. Jadi harga rata-rata eksponensial ya. Jadi ada 10 EMA ya. Kalau misalnya kita pakai daily chart berarti 10 rata-rata 10 hari terakhir, 20 EMA berarti 20 hari terakhir. Terus untuk garis signal ya, hasil dari garis MACD ini dibagi dengan 7 ya. Lalu histogram itu garis MACD kurang garis signal. Jadi selisih antara garis MACD dan garis signal gitu ya. Nah, jadi ini adalah perhitungan matematikanya. Jadi sebenarnya MACD ini pada dasarnya adalah mencari tahu mengenai harga rata-rata perbandingan ya dari 20 EMA, lalu ada 10 EMA, lalu ada angka 7 yang sebenarnya itu adalah 7 hari seminggu gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan tadi. Jadi kalau dengan anggapan hari trading adalah 5 hari dalam satu minggu, angka 10, 20, dan 7 tadi itu mewakili 2 minggu trading, 1 bulan trading, dan 1,5 minggu dari hari trading ya. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi mencari perbandingan dari rata-rata harian ya, dari yang besar sampai yang kecil, yaitu adalah kalau misalnya kita ambil 5 hari trading dalam satu minggu, hari trading ya, berarti kalau 2 minggu itu mewakili angka 10 ya, 10 hari ya, 5 tambah 5 terus ada 20, 5 nya 4 kali, terus 1,5 minggu gitu ya, 5 sama 2 gitu. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari kenapa angkanya 10, 20, 7. Jadi sebenarnya kalau MACD yang lain-lainnya mungkin Anda bisa lihat defaultnya itu sebenarnya bukan di 10, 27. Kalau nggak salah saya itu 20-nya ini diganti jadi 26 ya sebenarnya. Tapi itu lumayan agak old school ya, karena dulu itu hari trading ada 6 hari. Jadi menurut saya karena sekarang hari trading udah 5 hari, jadi lebih bagus saya tukar angkanya sesuai dengan yang hari trading 5 hari begitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan. Pada daily chart 10 EMA mewakili harga rata-rata eksponensial 10 hari terakhir 2 minggu trading ya. Begitu juga dengan 20 EMA itu 1 bulan trading. Nah, selisih kedua EMA ini membentuk garis MACD, dan angka 7 itu ya yang sebagai pembagian pada rumus garis signal itu mewakili 7 hari atau 1,5 minggu trading ya. Sedangkan histogram bar tadi itu adalah selisih dari garis MACD dan garis signal. Jadi sebenarnya MACD ini ya seperti saya katakan tadi memang membanding-bandingkan dari garis MACD, lalu garis signal, dan terakhir itu adalah histogram gitu ya. Yang mana itu semuanya adalah harian, angkanya berdasarkan dari rata-rata harian dari trading gitu ya. Jadi ini trading mindsetnya. Jadi MACD ini mempunyai fungsi dalam memberikan informasi mengenai perubahan atau konfirmasi tren ya, atau pada suatu pergerakan harga ya. Jadi kita tahu dulu fungsi MACD adalah ini gitu ya. Nah, terus yang cara penggunaannya adalah yang perlu diperhatikan pada indikator MACD adalah ketika terjadi penyilangan ya. Penyilangan pada garis MACD dan garis signal. Penyilangan yang membuat garis MACD di atas garis signal disebut bullish crossover. Jadi kalau yang terjadi sebaliknya disebut bearish crossover ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah penyilangan ya, atau crossover ya. Dan histogram ini dapat bertindak sebagai konfirmasi untuk tren yang baru
Seperti yang saya katakan tadi, gunakan teknik trading tambahan untuk mempertajam analisa trading menggunakan MACD, dan jangan lupa gunakan stop loss untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh volatilitas pasar ya. Jadi Anda sudah tahu MACD tadi itu fungsinya apa, lalu perhitungannya bagaimana, bentuknya bagaimana, konsep dasarnya bagaimana. Nah ini kalau Anda mau menggunakan MACD ini, saya sarankan memiliki mindset bagaimana cara menggunakan MACD itu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat webinar-webinar saya yang lain, selalu ada yang namanya trading mindset untuk setiap indikator gitu. Jadi begitu Anda udah punya trading mindset untuk suatu indikator gitu ya, jadi Anda nggak memaksakan gitu. Jadi kalau misalnya di sini kata kuncinya saya katakan penyilangan pada garis MACD, ya kalau nggak ada penyilangan yang berarti Anda tidak usah trading gitu, karena trading mindsetnya tidak di situ gitu ya. Oke, ini contohnya. Jadi tadi kita bicarakan bearish crossover, bullish crossover gitu ya. Jadi menggunakan MACD ini dasarnya itu adalah kita tunggu silang-silang aja sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi penyilangan di sini berarti kita jual gitu ya, karena bearish crossover. Ketika garis MACD udah di bawah dari garis signal ya. Dan ini perubahan dari hijau menjadi merah adalah konfirmasi melalui histogram. Oke, ini terjadi lagi, dia silang lagi, histogramnya hijau lagi, terus ada lagi di sini dia crossover dari hijau ke merah lagi, ya. Terus kita lihat bullish crossover lagi, ada crossover lagi dan crossover lagi ya. Jadi pada dasarnya tunggu silang dulu dan lihat ada perubahan warna apa tidak gitu. Dari yang merah ya, yang mewakili bearish, pindah ke bullish gitu. Apabila kita mau trading menggunakan bullish crossover. Oke. Nah, ini adalah basic ya, dasarnya bagaimana cara trading MACD. Nah, kedepannya ini kita cukup tahu ya. Jadi MACD itu mengenai crossover ya, ada bearish, ada bullish, ada histogram. Nah, kedepannya nanti ada teknik-teknik yang saya akan coba gandeng ya, gandingkan dengan MACD ini sehingga kita bisa mempertajam teknik analisa trading forex kita. Baik, teknik yang pertama yang akan saya coba gandingkan itu adalah simple price action. Jadi simple price action ini sebenarnya adalah teknik yang tanpa indikator ya. Tapi kalau kita mau mempertajam analisa, kita sebenarnya bisa coba untuk gandingkan dia dengan indikator gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin belajar nantinya, saya akan jelaskan sedikit ya nantinya di sini mengenai simple price action. Tapi kalau Anda ingin lebih lengkap belajar mengenai simple price action, nanti saya akan letakkan linknya di sudut atas di video ini, jadi Anda tinggal klik aja ya. Oke. Nah, ini strategi simple price action. Jadi simple price action itu adalah strategi trading analisa teknikal yang menggunakan harga masa lalu sebagai acuan dalam menentukan trading entry. Ya, jadi teknik simple price action ini menggunakan support dan resistance ya sebagai acuannya gitu. Jadi untuk menentukan trading entry kita tuh harus tahu yang namanya asumsi batas bawah harga ataupun support, dan asumsi batas atas harga gitu ataupun resistance. Jadi itu adalah inti dari trading menggunakan simple price action ya. Jadi ini langkah-langkahnya kalau kita mau menggandingkan dia dengan MACD ya. Jadi di sini ada yang istilah-istilah penting mengenai simple price action, trading menggunakan simple price action. Jadi yang pertama itu Anda perlu tahu yang namanya uptrend ya. Jadi pergerakan harga itu ada yang namanya uptrend, downtrend, dan sideways. Lalu setelah kita tahu apakah pergerakan harga tersebut dalam uptrend, downtrend, atau sideways, kita tentukan support dan resistance ya. Jadi asumsi batas bawah dan asumsi batas atas dari pergerakan harga tersebut. Lalu istilah penting berikutnya di simple price action adalah breakout ya.
Jadi apabila asumsi batas bawah dan batas atasnya tertembus gitu ya. Jadi kita garis nanti ada contohnya, kita garis gitu batas atas atau batas bawah, tapi batasnya tembus, itu namanya breakout ya. Jadi untuk trading menggunakan MACD ini dengan simple price action, tahu dulu pergerakan harganya, lalu tentukan support dan resistance, lalu kita tunggu breakoutnya ya, breakout dari support resistance tadi itu. Lalu kita juga harus cek apakah ada persilangan garis MACD dan garis signal ya. Lalu jangan lupa set stop loss dan take profit menggunakan indikator RSI. Oke. Nah, jadi kenapa saya bawa RSI di sini? Ini karena MACD ini bisa memberikan kita yang namanya trading entry gitu ya. Namun untuk yang namanya trading exit gitu ya, atau take profitnya sebenarnya bisa kalau kita tunggu penyilangan berikutnya, tapi terkadang apabila kita menggunakan daily chart itu akan sedikit lama, sedikit ada delay gitu. Jadi untuk memaksimalkan performance, saya rasa perlu ada yang namanya indikator tambahan, yaitu di indikator RSI. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Jadi yang pertama itu kita perlu tahu dulu setidaknya itu support dan resistance-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini daily chart GBP USD. Jadi ini sebenarnya dalam periode yang cukup sideways ya. Nah, jadi kita ketemu yang namanya resistance di sini. Nah, begitu kita ketemu dengan resistance ya. Lalu harga kembali lagi ke level resistance ya. Ketika harga menyentuh kembali level resistance ya, kita bisa jual ketika terjadi penyilangan antara garis MACD yang biru dengan garis signal ya, atau dengan istilah lainnya itu bearish crossover MACD gitu ya. Begitu terjadi bearish crossover MACD, kita lakukan jual gitu ya, dan set stop loss di atas garis resistance. Jadi kalau misalnya garis resistance-nya tembus ya, walaupun sudah terjadi penyilangan, kita dapat meminimalisir risiko kehilangan dana kita gitu. Karena yang namanya market selalu ada yang namanya kejutan, atau misalnya bisa terjadi breaking news tiba-tiba, ataupun terjadi perubahan psikologi pasar gitu ya. Jadi tetap selalu gunakan stop loss gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dana trading kita gitu. Oke, nah jadi set stop loss di atas, kita cek di sini resistennya sudah tersentuh, lalu terjadi penyilangan atau bearish crossover MACD, lalu kita sell. Oke, nah untuk take profitnya bagaimana? Ya kita bisa tunggu. Sebenarnya di sini ada yang namanya terjadi penyilangan lagi. Tapi kalau misalnya Anda padukan dengan RSI ya, nah dia juga sebenarnya memberikan signal untuk take profit, karena RSI ini seperti yang kita tahu, kalau dia di bawah level 30 ya, jadi di bawah garis ini nih, garis putih yang di bawah itu namanya oversold atau titik jenuh jual. Kalau dia di atas menembus garis yang atas ini ya, di atas 70, level 70, skala 70, itu nanti dinamakan dengan overbought gitu ya, atau titik jenuh beli gitu ya. Nah, jadi di strategi MACD ini saya masukkan RSI sehingga kita juga lebih precise ya, lebih bisa mempertajam analisa kita tuh mengenai take profit. Tapi kalau misalnya Anda rasa Anda mau menunggu sampai silang lagi, juga sebenarnya di depannya juga ada gitu ya. Ya, jadi nanti Anda boleh cek sendiri atau lihat sendiri teknik mana yang mungkin sesuai dengan Anda, lebih nyaman yang mana. Apakah Anda tunggu crossover ataupun Anda tunggu yang oversold dari RSI. Oke, nah ini saya pakainya RSI 10 gitu ya. Jadi biar sama dengan MACD-nya, karena ada 10 rata-rata 10 hari juga di MACD. Baik, ini untuk yang simple price action. Oke, berikutnya pola candlestick.
Jadi teknik pola candlestick dengan teknik menggunakan indikator MACD. Jadi bagi Anda yang ingin belajar juga mengenai pola candlestick, nanti seperti biasa saya akan set linknya di atas, sudut kanan atas, tinggal diklik aja ya. Nah, jadi pola candlestick ini adalah cara membaca setiap candlestick ya. Jadi yang namanya candlestick itu tuh yang bar merah, ini bar merah, bar hijau ini ya, masing-masing ini nih adalah namanya candlestick gitu ya. Dan masing-masing dari candlestick ini sebenarnya punya bahasanya sendiri, punya namanya sendiri ya. Jadi ada interpretasinya ya, yang sebenarnya sudah memberikan informasi kepada kita itu mengenai psikologi market gitu ya, psikologi pasar gitu. Jadi pola candlestick ini pertama kali terkenal lewat bukunya Steve Nissen ya. Bagaimana cara membaca candlestick. Jadi di buku tersebut memang diberikan berbagai macam pola candlestick yang masing-masing itu mempunyai interpretasinya sendiri. Nah, di sini saya ada rangkum beberapa candlestick yang cukup populer ya. Itu ada bearish shooting star, ada hammer, ada bullish engulfing, ada doji gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bearish shooting star ini itu bisa dikatakan akan ada perubahan tren dari uptrend ke downtrend gitu ya. Nah, kalau hammer sebaliknya. Jadi dari downtrend dia perubahan tren menjadi uptrend ya. Begitu. Nah, kalau bullish engulfing dari downtrend menjadi uptrend gitu. Nah, jadi candlestick ini punya bahasanya masing-masing, jadi cukup menarik ilmunya ya, dan probabilitasnya juga cukup bagus, performance-nya juga oke. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita tahu mengenai pola candlestick. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk memadukan pola candlestick ini dengan indikator MACD gitu ya. Jadi langkah-langkahnya, jadi seperti yang saya katakan tadi, pola candlestick itu ada yang sifatnya bullish dan bearish. Jadi kita cari dulu ya pola candlestick yang sifatnya bullish atau bearish pada pergerakan harga ataupun pergerakan harga uptrend ataupun downtrend. Ya. Lalu lakukan trading apabila terdapat persilangan garis MACD dan garis signal. Jangan lupa juga tetap set stop loss dan take profit ya menggunakan RSI. Sama seperti simple price action tadi, pola candlestick juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak memberikan kita banyak informasi mengenai kapan bisa exit ataupun take profit ya, kecuali kita tunggu apabila kita kita masuk tradingnya dengan satu candlestick, sinyal melalui candlestick ya, kita tunggu lagi exit ataupun take profitnya di candlestick apabila muncul pola candlestick lainnya. Namun pada prakteknya itu bisa jadi akan sangat lama gitu ya. Jadi lebih bagus kita mencoba untuk mencari bantuan lainnya yang menurut saya RSI bisa menjadi jawabannya gitu. Oke, jadi cari dulu pola candlestick yang sifatnya bullish atau bearish, lalu pastikan ada uptrend atau downtrend, lalu trading ketika ada persilangan garis MACD dan garis signal. Ya, itu adalah langkah-langkahnya untuk MACD dan pola candlestick. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi di sini saya juga kebetulan memberikan contoh di bearish shooting star ya. Jadi kalau bearish shooting star ini muncul setelah adanya uptrend, itu memberikan sinyal akan terjadinya perubahan tren ya, dari uptrend menjadi downtrend. Jadi psikologinya itu harga coba dibawa ke atas ya. Namun kekuatan buyer akhirnya dikalahkan dengan kekuatan seller, sehingga akhirnya harga penutupannya itu dekat dengan harga pembukaannya kembali gitu. Jadi bentuknya seperti palu terbalik ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan kebetulan sama dengan chart yang di simple price action tadi. Namun di sini saya menggunakan teknik dari pola candlestick ya. Jadi kalau kita lihat di sini bearish shooting star-nya udah muncul ya. Jadi untuk bearish shooting star itu selalu tunggu candle berikutnya ya. Candle berikutnya itu harus berwarna merah
atau mewakili bearish, lalu kita jual pada candle berikutnya. Jadi di 1.6210 kira-kira. Oke. Dan selalu set stop lossnya itu di atas dari harga tertinggi candlestick tersebut gitu. Jadi kalau bearish shooting star ini ya harga tertingginya itu di 1.6300. Nah, jadi di atas daripada 1.6300 ini kita set stop loss. Oke. Nah, begitu kita lihat bearish shooting star, nah kita juga cek dengan MACD gitu ya. Apakah ada bearish crossover, dan kebetulan ada bearish crossover ya. Lalu kita jual dan take profitnya kita tunggu di RSI ya. Nah, dengan teknik ini aja kira-kira dari 1.62 ke 1.58 kira-kira ada 400 pips ya. Jadi kalau 400 pips nilainya di set untuk per pipnya itu $1 ya, berarti kita untung $400 gitu. Kalau kita jual di angka 1.6, 1.62 dan 1.58 ini ya. Nah, ini adalah cara memadukan antara teknik indikator MACD dan teknik pola candlestick. Oke, next kita ada Fibonacci retracement. Salah satu teknik yang cukup populer ya, Fibonacci retracement paling banyak digunakan oleh trader-trader garis Fibonacci ini untuk menentukan support dan resistance. Jadi hampir sama dengan simple price action yang kita mencoba untuk mencari support dan resistance-nya ya. Namun di Fibonacci retracement ini angka-angkanya sudah di setting ya. Jadi di MetaTrader nantinya itu udah ada yang namanya fitur Fibonacci retracement. Jadi garisnya itu udah ada gitu berdasarkan dari angka-angka golden ratio yang ditemukan oleh Leonardo Pisano alias Fibonacci gitu ya. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi Fibonacci retracement ini adalah alat dalam analisa teknikal yang dapat digunakan untuk mencari level support dan resistance menggunakan angka golden ratio yang ditemukan oleh ahli matematika Fibonacci gitu ya. Jadi level support dan resistance ini menggunakan angka golden ratio ini gitu. Anggapan bahwa market tidak bergerak naik atau turun secara terus-menerus adalah acuan dalam penggunaan Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya kita lihat di market itu pasti ada yang namanya periode transisi ya. Jadi walaupun pergerakannya uptrend pasti akan ada yang namanya periode transisi sebelum dia melanjutkan uptrendnya lagi gitu. Atau di downtrend akan ada periode transisi sebelum dia melanjutkan downtrendnya lagi. Nah, ini adalah contoh Fibonacci retracement ya. Ini angka-angka yang saya katakan tadi udah ada settingannya. Ya, ada 61,8, ada 38,2, ada 23,6 gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal ditarik aja garisnya, angkanya udah langsung keluar gitu. Jadi kalau mau tahu sebenarnya mengenai Fibonacci retracement lebih dalam, nanti saya akan letakkan link untuk video tersebut ya di sudut kanan atas video ini gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dalam downtrend, dalam situasi pergerakan harga downtrend akan ada transisi sebentar ya, lalu dia lanjutkan lagi downtrendnya. Ya, jadi angka-angkanya ini sudah ada di MetaTrader, tinggal kita tarik garis aja dari puncaknya itu sebelum downtrend ya ke dasarnya. Lalu kita tinggal tunggu di garis mana harganya itu bisa kita pakai sebagai trading entry. Oke. Nah, kita coba padukan dengan MACD. Jadi yang pertama itu pastikan pergerakan harga sedang uptrend atau downtrend, lalu tarik garis Fibonacci retracement. Ketika harga sudah berada pada salah satu level Fibonacci ya, angka-angka tadi itu konfirmasi trade dengan menggunakan indikator MACD. Lakukan trading apabila terjadi persilangan garis MACD dan garis signal. Nah, di sini stop loss dan take profitnya itu kita gunakan garis Fibonacci retracement, bukan garis dari RSI ya. Nah, tidak sama dengan dua teknik trading yang saya jelaskan di awal. Oke.
Nah, ini udah ada garis Fibonacci retracement-nya ya. Jadi ini dalam situasi uptrend ya. Jadi kita tarik, pertama sekali itu kita harus tarik garis Fibonacci retracement itu dari dasar hingga ke puncak ya. Nah, begitu sudah ditarik dari dasar ke puncak, nanti kita akan temukan tuh garis-garis dari Fibonacci ini gitu. Dari angka-angka golden ratio ya tadi itu ya. Jadi udah ada di sini gitu ya. Kita udah ada garis-garisnya. Ini garis ini yang nanti kita akan jadikan level support dan resistance kita gitu. Nah, kebetulan begitu kita tarik garis, kita lihat di sini ya, begitu menyentuh salah satu level dari garis Fibonacci, kebetulan juga terjadi yang namanya bullish crossover gitu ya. Jadi garis MACD-nya terjadi penyilangan dengan garis signal ya. Histogramnya juga berubah warna gitu. Nah, jadi kita lakukan beli ya di level 110 ya. Ini pasangan mata uang USD Japanese Yen ya, daily chart juga. Nah, untuk stop loss-nya itu kalau saya akan selalu set di garis bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mulai trade-nya di level 0,382 ini, ya berarti saya stop loss-nya di 0,5 gitu. Ya. Nah, namun kalau take profit-nya ya, kalau kita menggunakan Fibonacci retracement ya, dan memang di salah satu levelnya itu terjadi bounce atau terjadi pemantulan, take profitnya itu selalu di atas dari puncaknya ini gitu, puncak dari Fibonacci retracement. Nah, kalau dalam hal chart yang ini, yang sekarang ini, berarti itu di level di atas puncak, berarti di atas dari 113.198, berarti kira-kira di 113.70 ya, di atas ini nih. Nah, jadi ini memadukan antara MACD dengan Fibonacci retracement begitu. Oke. Berikutnya kita punya teknik multi time frame dengan indikator MACD. Jadi ini benar-benar kalau sebelumnya kita bahas hanya satu time frame doang ya, daily aja. Nah, nantinya di sesi yang ini kita akan bahas 2 time frame gitu ya. Jadi kita akan start dengan time frame yang lebih besar. Lalu untuk mengkonfirmasi trade kita akan coba cari signalnya itu dari time frame yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Strategi trading multi time frame ini kita cari dari mencari trend pada time frame yang lebih besar ya, contoh di daily chart. Lalu kita coba cari entry pada time frame yang lebih kecil ya, contoh di chart 1 jam gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi tren yang terjadi pada time frame yang lebih besar. Lalu monitor persilangan garis MACD dan garis signal pada time frame yang lebih besar ya. Ini masih time frame yang lebih besar ya. Berarti kalau kita ambil contoh daily chart nih, masih di daily chart gitu ya. Lalu untuk konfirmasi entry-nya itu ke time frame yang lebih kecil gitu. Ya, kita bisa cari di 1 jam, di 4 jam atau yang penting di bawah daripada daily chart ini untuk dijadikan konfirmasi gitu. Jadi lebih presisi gitu ya. Kita masuknya, kita melakukan entry-nya. Oke, nah dan perkuat analisa dengan kombinasi teknik trading lainnya ya. Di sini tadi kita udah bahas Fibonacci retracement, pola candlestick, dan simple price action ya. Anda boleh pilih gitu ya, kombinasi yang mana yang Anda inginkan. Lalu seperti biasa jangan lupa set stop loss dan take profit. Nah, oke, nah ini kita ngomong Bitcoin ya. Jadi tadi kita ngomong forex, di contoh berikutnya kita ngomong forex ya. Di sini saya akan coba kasih contoh apakah Bitcoin kita bisa menggunakan analisa technical. Nah, saya kasih contoh ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan kita bisa menggunakan analisa technical di Bitcoin gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini terjadi uptrend ya. Terjadi uptrend di chart daily Bitcoin dan terjadi yang namanya breakout ya. Jadi garis trendline ini ya, trendline ini ya yang kita namakan jadinya support gitu ya. Jadinya support ditembus.
Nah, begitu tertembus ya atau breakout, kita juga lihat di sini ya. Di sini itu terjadi bearish crossover ya. Sebenarnya kalau kita trading aja langsung ya, begitu kita lihat terjadinya breakout dan terjadinya crossover gitu, ya sebenarnya kita bisa langsung trading gitu ya. Namun kalau misalnya yang namanya Anda mau mencoba untuk lebih presisi atau mungkin nggak mau terlalu jauh resikonya gitu ya, karena ketika kita bicarakan daily ya bisa aja benar, tapi mungkin Anda ditarik dulu mundur gitu ya, ke berapa pips dulu, rugi dulu gitu, baru dia jalan profitnya gitu. Jadi ada ruginya dulu, mungkin di periode ruginya itu mungkin Anda nggak terlalu suka. Jadi kita coba untuk lebih presisi itu kita coba cari di chart yang lebih kecil gitu. Jadi mungkin ada petunjuk lainnya sehingga Anda bisa set stop loss dan take profit itu dari time frame yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini dari daily chart tadi kita ke chart 1 jam ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini garis, jadi ini sambungan ya. Sambungan dari chart yang tadi ya, dari ini kita udah garis trend line-nya, uptrend-nya. Nah, ini kelihatan lagi nih ada garisnya di sini ya. Jadi breakout-nya tuh kira-kira di sini nih. Ya, breakout-nya di sini. Nah, di sini itu saya gunakan Fibonacci gitu. Jadi saya kombinasikan dengan Fibonacci gitu ya. Nah, kebetulan ada pergerakan downtrend pada chart 1 jam ya. Jadi kita tarik garisnya ya dari puncak sini nih ya, seperti jurus yang saya jelaskan mengenai Fibonacci tadi. Jadi kita tarik garis puncak hingga ke dasar. Nah, ini dasarnya ya. Nah, begitu kita tarik garis ke dasarnya, lalu kita lihat di sini garis-garis Fibonacci-nya udah muncul. Ya. Garis-garis Fibonacci-nya udah muncul di sini. Nah, ini kita bisa sell. Ya. Nah, begitu kita tarik garis Fibonacci ini, ya dia harga bergerak stagnan pada level 0,382 Fibonacci dan kebetulan terjadi bearish crossover juga di sini di MACD yang di time frame yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk Fibonacci retracement selalu set stop loss untuk saya itu di level satu garis di atasnya. Oke. Nah, take profitnya itu selalu setelah dari melewati dari garis Fibonacci retracement-nya ini gitu. Ya, jadi di bawah dari 53273 ini, 53.273. Berarti take profitnya di bawah ini, berarti kira-kira ya di 52.000 gitu ya. Take profitnya. Oke. Jadi yang pertama itu tarik garis Fibonacci-nya, begitu ketemu puncak dan dasarnya, kita lihat garis di mana garisnya itu bergerak stagnan di garis tertentu, lalu kita cek di ada bearish crossover-nya, lalu kita sell, set stop loss dan take profit ya. Tapi awalnya itu selalu dari time frame yang lebih besar. Ya, di daily chart, ini daily chart, kita bicara daily chart, lalu ke chart 1 jam. Baik, kita sudah sampai di penghujung webinar ya. Jadi semoga Bapak dan Ibu cukup mendapatkan pengetahuan atau informasi yang lebih mengenai MACD ini ya. Bagaimana MACD, bagaimana teknik yang dapat digunakan mungkin untuk perjalanan trading forex Anda. Oke, saya simpulkan di sini mengenai webinar ini ya. Ini kesimpulan dan catatan webinar. Jadi MACD ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang perubahan atau konfirmasi tren pada suatu pergerakan harga. Indikator MACD ini mempunyai kemungkinan lebih efektif apabila dipadukan dengan teknik trading lainnya seperti Fibonacci retracement,
simple price action, dan pola candlestick. Tadi juga kita membahas mengenai trading multi time frame ya, yang saya rasa dapat memberikan informasi ya, atau bisa memberikan catatan yang lebih presisi ya untuk konfirmasi pada trading entry kita pada time frame yang lebih kecil gitu ya. Jadi saya tambahkan untuk trading entry kita bisa coba untuk menambahkan indikator RSI ya. Jadi untuk trading exitnya itu kita bisa padukan juga dengan indikator RSI ya. Dan risk warning, market tidak ada hak untuk mematuhi kita ya. Kita yang harus mencoba untuk mencari tahu moodnya market. Jadi risk warning, tetap gunakan stop loss pada saat trading menggunakan MACD ini untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar. Baik, terima kasih. Sekian webinar Admiral Markets Indonesia pada malam hari ini ya. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti di akhir sesi webinar kita akan bahas, atau bagi Anda yang menonton video ini melalui YouTube, boleh ketik pertanyaan Anda di kolom komen. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal-jadwal webinar ke depannya, atau ingin mengetahui topik-topik menarik lainnya mengenai trading forex, boleh subscribe channel kami di Admiral Markets Indonesia ya. Dan jangan lupa juga follow kami di facebook.com/admiralsid. Baik Bapak dan Ibu, selamat malam dan happy trading.